mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis conjoin. Apa sih analisis conjoin itu? Analisis conjoin merupakan suatu metode atau teknik analisis untuk menentukan tingkat kepentingan relatif konsumen pada atribut yang menonjol dan memberikan kegunaan pada level-level atribut. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari analisis conjoin. Untuk yang pertama ada menentukan kepentingan relatif dan atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Dan untuk yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Untuk yang ketiga, menentukan komposisi merek yang paling disenangi oleh pelanggan. Yang keempat, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Untuk yang kelima, itu memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk baru. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis variabel dan data pada analisis conjoin. Untuk data sendiri, analisis conjoin menggunakan data metrik. Itu diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Yang selanjutnya itu ada data non-metrik. Data non-metrik ini merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pengkategorian suatu objek. Untuk variabelnya sendiri, analisis conjoin itu menggunakan variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua tentang analisis jalur. Analisis jalur sendiri atau disebut dengan analisis path adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya sumbangan pengaruh setiap variabel X terhadap variabel Y yang menggunakan regresi dengan variabel yang distandarkan. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis variabel dan data yang digunakan pada analisis jalur. Pada analisis jalur ini menggunakan data matrik berskala interval. Untuk variabel pada analisis jalur ini ada variabel eksogen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Yang kedua ada variabel endogen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena dipengaruhi oleh variabel independen. Dan selanjutnya ada variabel intervening, variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya kita ke tujuan dari analisis jalur. Adapun tujuan analisis jalur itu yang pertama ada mengetahui hubungan sebab akibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang kedua, menggambar dan menguji suatu model matematis. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi
jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel yang dipengaruhinya. Untuk yang selanjutnya, kita ke penjelasan mengenai analisis time series. Analisis time series merupakan analisis perbandingan data dengan data periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis, atau bisa diartikan sebagai serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu atau periode. Adapun tujuan dari analisis time series yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan mekanisme tertentu. Yang kedua, untuk meramalkan suatu nilai di masa depan atau yang akan datang. Ketiga, mengoptimalkan sistem kedal atau sistem kontrol. Selanjutnya, istilah-istilah yang ada pada analisis time series. Yang pertama ada tren, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangannya meningkat atau menurun. Yang selanjutnya ada gerakan siklis, yaitu gerakan jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data yang bersifat tahunan. Untuk selanjutnya ada gerakan musiman, yaitu suatu gerakan yang mempunyai pola yang tetap dari waktu ke waktu atau dari periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya ada error atau irregular, yaitu gerakan yang tidak menentu. Untuk yang selanjutnya, kita ke istilah-istilah dalam stationaritas. Yang pertama itu ada random walk dengan intercept, yaitu variansinya tidak konstan dan rata-ratanya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Untuk yang kedua ada random walk tanpa intercept, rata-ratanya konstan hanya pada awalnya saja, tetapi nilai variansinya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Untuk selanjutnya ada random walk dengan tren, menambahkan tren dengan modelnya, kemudian modelnya berubah sekalipun hasil variansinya dan rata-ratanya konstan. Untuk yang selanjutnya, kita ke istilah-istilah dalam kointegrasi. Yang pertama ada error kointegrasi, yaitu penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Untuk yang kedua ada error correction mechanism atau ECM, adalah suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga ada trend ekspor dan inverse, yang digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner sehingga menghasilkan residual yang stasioner. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.